Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Dwi Oktari, NPM 2151010108, Prodi Perbankan Syariah kelas C. MLM merupakan singkatan dari Multi Level Marketing atau pemasaran multi tingkat, yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan, sekaligus pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung, melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana usaha pendapatan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan sendiri dari anggota jaringan di dalam kelompoknya. Dalam kajian fikih kontemporer dapat ditinjau dari dua aspek produk, yaitu barang atau jasa yang dijual dan cara ataupun sistem penjualannya. Marketing mengenai produk yang dijual apakah halal atau haram, bergantung kandungannya, apakah terdapat suatu yang diharamkan Allah atau tidak. Praktik MLM atau cara kerja bisnis MLM ini menurut Tibalanci, bisnis MLM bekerja dengan merekrut anggota baru untuk menjual produk dapat nantinya dalam bentuk komisi yang besarannya yang sudah disepakati, besar kecil gantung pada penjualan. Adapun contoh bisnis praktik MLM konvensional di Indonesia yang dijalankan oleh perusahaan baik yang terkenal maupun tidak. Contoh dari bisnis MLM yang masih bertahan hingga sekarang. Yang pertama, Oriflame, yang kedua Tupperware, yang ketiga Herbalife Nutrition, dan lain-lain. Bisnis produk MLM menurut syariah yang ada di Indonesia yaitu bisnis jual beli dengan adanya saling menguntungkan satu sama lain dan terjadinya persaudaraan dan silaturahmi antar sesama member maupun masyarakat. Menurut DSN MUI terkait PLBS, perusahaan MLM dengan hal yang ada di Indonesia yaitu PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, PT Singalangit Daya, PT Nusantara Sukses Selalu, dan PT Klinik Nusantara. Dan adapun MLM syariah dan MLM konvensional. Yang pertama, secara organisasi perusahaan MLM syariah memiliki DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengawasi bisnis dalam perusahaan tersebut dan memberikan pembinaan agar semua kegiatan dalam perusahaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengawasan ini meliputi produk yang akan dijual atau promosi marketing. Yang kedua, MLM syariah sebagai Justru MLM memiliki orientasi bisnis menjual produk berupa barang, bukan merekrut anggota. Contohnya di klinik, apabila seorang mitra dapat merekrut namun tidak melakukan penjualan produk apapun, maka member yang merekrut tersebut tidak akan memperoleh bonus apapun. Produk yang dijual merupakan produk-produk yang layak atau halal dikonsumsi secara syariah Islam. Untuk produk yang masuk kategori makanan atau minuman harus mendapatkan sertifikasi halal atau label halal. Sistem pembagian bonus kepada member dan marketing plan bisnis perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan. Praktik franchise waralaba. Menurut Permendikbud nomor 71 tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waralaba atau bisnis franchise memiliki arti kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran secara umum.
Bisnis franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasi kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional dalam menjalankan sebuah usaha. Bisnis franchise memiliki dua elemen tetap, yaitu yang pertama, franchisor atau pemilik bisnis atau pemberi izin bisnis waralaba. Yang kedua, franchise, pembeli izin bisnis waralaba. Adapun contoh franchise atau waralaba syariah yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, waralaba syariah bakso kota Cemal. Yang kedua, waralaba syariah minuman mangga, dan waralaba Jasuke. Contoh franchise konvensional yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, waralaba produk, sebuah franchise yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa modal. Contohnya KFC, boba, dan lain-lain. Yang kedua, waralaba jasa, sebuah franchise yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa produk apa saja. Contohnya, agen travel, studio foto, lembaga pendidikan, dan asuransi. Yang ketiga, waralaba campuran, sebuah franchise yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa produk jasa dan berupa produk fisik. Contohnya, Salon Ivan Gunawan yang menjual jasa perawatan kecantikan dan Salon Nudi yang menjual jasa potong rambut dan produk perawatan rambut. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada pengelolaannya, bank syariah sama seperti bank yang umumnya menjalankan 3 fungsi utama, yaitu penerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa penerimaan uang. Dari fungsi tersebut adalah keberadaan produk bank syariah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk syariah. Produk syariah itu yang pertama ada kredit card syariah, kartu kredit syariah atau Bithaq al-Istiman, sama seperti kartu kredit konvensional prinsip syariah. Kredit card syariah disebutkan oleh lembaga keuangan syariah. Sistem akadnya tidak ada bunga pinjaman. Kartu kredit diatur dalam akad card. Biaya angsuran disebut monthly, yaitu biaya yang muncul sesuai limit kartu kredit. Jika nasabah tidak mampu membayar monthly penuh, maka dikenakan sisa hutang saja. Contohnya seperti ini. Seorang nasabah kredit syariah A dengan limit 10 juta dan besarannya monthly adalah 2,95%, maka monthly free sekitar 10 juta dikali 2,95%, yaitu 295.000. Penetapan denda dilakukan disebut tawid. Tidak ada promo atau penawaran menarik dan tidak ada bunga, namun diterapkan beberapa akad. Yang pertama, kafalah. Kafalah atau bank bertanggung jawab sebagai pihak perjanjian, kard pemberi pinjaman kepada nasabah, dan ijarah iuran tahunan, dan sarf transaksi mata uang asing. Contoh kredit card syariah: BNI Syariah Hasanah Card, Kim Niaga Syariah Gold, BSI Hasanah Card. Sekian video dari Syariah, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.